Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum. Football Belanda, ringan amatiran ala gua. Pagi hari di Belanda. Sebelum mulai kerja, gua mau ngopi bentar di luar ya, di taman. Bismillah. Sekaligus pengen ngobrolin, kita bahas sedikit soal Jadon Sancho ya, pemain mahal yang didatangkan dari Borussia Dortmund setelah menanti sekian lama ya, bahkan lebih dari semusim. Akhirnya mendarat di Old Trafford, sudah resmi, sudah dapat nomor punggung 25. Pemain yang pemain mahal ya, salah satu deretan pemain termahal yang ada di Manchester United. Selain pastinya Paul Pogba, Harry Maguire, dan sekarang ada Jadon Sancho ya, senilai kurang lebih 85 juta. Dan banyak sekali komentar ya. Sorry kalau seandainya kan agak duduk-duduk, agak angin. Banyak sekali komentar ya mengenai yang perlu nggak sih mendatangkan Jadon Sancho, apalagi dengan nilai yang cukup tinggi ya. Well, kita bahas sedikit ringan amatiran ala gua ya. Kalau gua ngelihat kan, Ole Gunnar ini cenderung menerapkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya, yang kemungkinan besar ringan amatiran ala gua akan dipakai lagi untuk musim depan ya. Dan seperti kita ketahui, Jadon Sancho ini akan diplot di sayap. Yang uniknya bukan cuma bermain di sayap kanan, Jadon Sancho ini juga fasih bermain di sayap kiri ya. Nah, kuncinya adalah sayap. Manchester United, kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue, praktis beberapa musim terakhir ini nih, disadari atau tidak ya, ringan amatiran sekali lagi, tidak punya seorang pemain spesialis sayap kalau gue bisa bilang ya. Memang kita punya seorang Mason Greenwood, katakanlah, yang menurut gue sebenarnya posisi aslinya dia ini kan striker gitu loh. Ketika dia di akademi, ketika dia bermain di tim muda, ketika dia bermain di tim cadangan, tim reserve, dia ini bermain sebagai seorang striker. Bahkan kalau tidak salah ingat ya, beberapa tahun ya, sudah agak lama ketika dia masih di reserve, itu dia pernah membuat 4 atau 5 gol atau bahkan lebih ya di satu pertandingan melawan, kalau tidak salah, Newcastle United ya, bermain sebagai seorang striker. Artinya apa? Artinya naluri dia ini sebenarnya lebih ke seorang striker daripada seorang winger ya. Cuman karena kebutuhan ringan amatiran ala gue, lalu posisinya nih dimodifikasi, katakanlah ditaruh di sayap kanan ya. Pun juga dari sisi kematangan, kalau gue ngelihat sih ya masih belum matang bener ya. Maksud gue matang adalah bisa bermain dengan kualitas bagus, dengan konsistensi yang tinggi ya. Selain Mason Greenwood, kita tentunya ada seorang Marcus Rashford ya. Well, Marcus Rashford seperti kita ketahui juga ringan amatiran ala gua, dia ini sebenarnya ya awal dulu itu kan sebagai seorang striker sebenarnya ya kan, sempat jadi goal getter juga di Manchester United. Again dia juga bisa bermain di sayap, tapi again ya, ringan amatiran ala gua sih melihat posisi sayapnya tuh lebih dimodifikasi. Artinya naturalnya dia sih sebenarnya lebih ke striker ya, walaupun ya dia bisa cukup bagus, cukup fasih juga bermain sebagai sayap ya, terutama di sayap kiri katakanlah ya. Lalu ada seorang Anthony Martial. Anthony Martial ini kan kalau gua ngelihat ya, sebenarnya waktu didatangkan pertama oleh seorang Louis van Gaal itu kan dia ini sebenarnya diplot untuk jadi seorang striker ya. Oleh karena itulah dia ini kan diberikan nomor punggung 9 kalau tidak salah pada saat itu ya. Cuman ya akhirnya dimodifikasi, di beberapa kali ditaruh di sayap, walaupun dia sempat declare juga kalau dia ini lebih nyaman katakanlah kalau bermain sebagai seorang striker daripada seorang winger ya. Sebenarnya kita punya seorang pemain yang cenderung winger murni katakanlah seperti itu ya, ada di sosok Daniel James. Cuman ya dengan catatan ya, kita tahu Daniel James ini kan masih dalam masa development, masih dalam masa perkembangan ya, belum bisa kita berikan beban untuk bermain konsisten, dikasih waktu terus menerus dengan pressure tinggi, dengan pengharapan bermain dengan kualitas yang sama, yang tinggi di setiap pertandingan kan masih belum bisa, karena ya again ya masih dalam sisi development. Nah, berkaca dari yang gue sampaikan tadi, memang kita nih butuh seorang pemain yang mampu mengimbangi katakanlah seorang Bruno Fernandes ketika Bruno Fernandes ini katakanlah bermain flop, bermain jelek, atau bahkan dimatikan gitu ya, supaya sektor sayap ini juga mampu memberikan kontribusinya kepada serangan Manchester United pastinya ya, untuk mendukung striker. Dan tipikal yang gue lihat ya dari seorang Jadon Sancho ini kan adalah pemain yang berani menusuk ya.
pemain yang sebenarnya kita butuhkan juga. Karena apa? Penetrasi dari sisi sayap kalau kita lihat ya di Manchester United, ya ringan amatiran ala gua sih kurang begitu bagus ya, katakanlah, terutama dari sisi kanan. Dari sisi kiri ya kita tahu bagaimana Marcus Rashford cukup fasih, katakanlah, bermain untuk menusuk. Cuman memang musim lalu sering banyak melakukan kesalahan atau blunder atau katakanlah ya, bermain tidak dalam kapasitas terbaiknya, sering melakukan salah decision, salah keputusan dan lain-lain. Sorry, ini anginnya mulai agak semakin kencang. Mudah-mudahan masih tetap bisa kedengeran. Nah, inilah fungsi dari seorang Jadon Sancho ya menurut gua, dimana dia bisa bermain sebagai pemain sayap yang juga bisa bermain di sayap kanan maupun sayap kiri, artinya fleksibel, memiliki kemampuan yang sama, baik itu memberikan assist dan juga mencetak gol ya. Terus ada juga komentar-komentar yang mengatakan bahwasanya ya tapi kan di timnas Inggris dia tidak dipakai ya, katakanlah hanya dipakai di beberapa pertandingan, pun juga penampilannya so-so, bahkan ada yang bilang penampilannya jelek. Well, kalau menurut gue ada beberapa alasan. Nomor satu, tentu saja skema yang dimainkan oleh seorang Gareth Southgate ya, seperti apa yang dia mainkan, apakah itu masuk dengan permainan Jadon Sancho atau tidak. Yang kedua, ini yang lebih gue sorotin, yang kedua ini adalah ya apa yang terjadi di sekitar Jadon Sancho ya. Pada saat Piala Eropa itu kan ya saga atau drama transfer dari Jadon Sancho ini kan masih berlangsung sangat ketat dan panas ya, dan pastinya kan ini akan menyita perhatian, konsentrasi dari si pemain itu sendiri ya. Dan menurut gue kalau itu diberikan kepada seorang Jadon Sancho ya menurut gue risky gitu ya, bisa jadi justru akan jadi motivasi atau justru akan jadi flop. Dan setelah semuanya oke, lalu Jadon Sancho diberikan waktu bermain, ya menurut gua kan again ya, dia tidak bermain dari awal, adaptasinya juga seperti apa dan lain-lain. Jadi menurut gua akumulasi faktor itulah yang menyebabkan penampilan dari seorang Jadon Sancho itu tidak maksimal ya. Lebih ke ya skema nomor satu, nomor dua yaitu tadi saga transfer, nomor tiga yaitu tadi kesempatan yang diberikan ke Jadon Sancho ya. Memang kalau seandainya kan ada yang mengatakan atau komentar mengatakan atau pendapat katakanlah ya bahwasanya Jadon Sancho ini bukan pemain top, ya gue bisa jadi setuju ya, karena memang perlu dibuktikan dulu. Dia selama ini hanya bermain di Bundesliga, memang dia menjadi pemain yang menonjol ya katakanlah ya di Bundesliga, terutama di Borussia Dortmund. Dalam asisnya ataupun juga golnya harus dibuktikan apakah dia mampu bermain juga dengan level yang sama di Manchester United untuk membuktikan dengan konsisten apakah dia pemain top atau tidak. Tapi kalau seandainya pertanyaannya adalah bukan apakah Jadon Sancho pemain top, tapi apakah Jadon Sancho dibutuhkan oleh Manchester United? Well, kalau menurut gua dengan amatiran, iya, Jadon Sancho dibutuhkan oleh Manchester United. Kalau kita mengaca kepada spesialisasi dia dan juga kebutuhan dari Manchester United itu sendiri ya, bahwasanya ya kita butuh seorang winger murni yang bisa bermain bagus katakanlah, dengan penetrasi yang baik, melakukan penetrasi yang baik dan mampu memberikan umpan, mau membuka ruang, mampu memberikan assist yang bagus, mampu memberikan ya mengeksekusi gol bahkan ya, dan bermain itu tadi ya secara konsisten. Dan menurut gua disinilah peran dari Jadon Sancho, dan bisa jadi inilah mengapa John Murtough dan juga Ole Gunnar sangat ngotot sekali mendatangkan seorang Jadon Sancho. Di samping dia juga seorang pemain Inggris ya. Memang kita pernah dengar selentingan bahwasannya Jack Grealish juga diinginkan ya. Well, kalau kita lihat Jack Grealish juga kan karakternya hampir sama kayak Jadon Sancho, artinya bisa bermain dari sisi sayap, pandai melakukan penetrasi, bagus melakukan penetrasi, bermain konsisten, ya dengan penetrasi yang bagus ya, dan ya gol dan juga assist yang memberikan mampu memberikan assist dan juga mencetak gol dengan baik katakanlah seperti itu ya. Sorry agak belibet. Dan ya kenapa kok lebih dipilih Jadon Sancho? Ya pastinya Ole Gunnar dan John Murtough punya pertimbangan yang non teknis ya, kenapa dia lebih cenderung ke Jadon Sancho daripada mungkin pemain-pemain yang lain ya. Karena kan ketika mendatangkan pemain tidak hanya faktor teknis yang dilihat kalau gua baca dari autobiografinya Sir Alex ya, tapi juga dari sisi personality, sisi non teknis ya, cocok tidak dengan tim, cocok tidak dengan manajernya, cocok dengan tim kepelatihannya dan lain-lain ya. Karena kalau hanya melihat dari sisi teknis, ya bisa jadi pemain tidak bisa blend in, tidak bisa menyatu dengan tim
secara non teknis ya artinya bergaul dan lain-lain, which is itu kan juga penting ya, apalagi kaitannya dengan hubungan manajer dan juga staf kepelatihan. Kalau itu tidak bisa dilakukan kan maka bisa dikatakan skillnya nanti akan sia-sia dan mubazir ujung-ujungnya ya. Jadi menurut gua ada, bisa jadi asumsi gua sih ada faktor kesana kenapa kok again ya Ole Gunnar dan John Murtough ngotot mendatangkan Jadon Sancho pun juga dengan harga yang cukup mahal ya. Kurang lebih demikian bahasan gue soal Jadon Sancho, yang menurut gue again ya, kalau pertanyaannya adalah apakah Jadon Sancho pemain top? Belum, masih harus dibuktikan. Apakah Jadon Sancho pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United? Dengan amatiran gue bilang iya kalau kita ngeliat dari posisi seorang Jadon Sancho. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.